Bayangin ini, sisa waktu cuma 10 tahun lagi sebelum kerajaan bersatu di timur bakal rata sama tanah. Dilibas habis-habisan tanpa ampun sama 5 dos jalanan kiamat yang beken dengan sebutan 5 dosa besar. Tapi tunggu, kita rewind bentar ke momen yang lebih kalem tapi super krusial. Pas ada satu jiwa apes yang baru aja kabur dari neraka bernama dunia korporat. Si pekerja rodi ini dulunya diperas lembur 78 jam seminggu. Tiba-tiba melek di dunia fantasi. Dia sadar udah masuk ke body Alon Palatio, anak ketiga dari keluarga Count Palatio. Awalnya sih nasib ini kerasa kayak dapat golden ticket buat bebas merdeka. Jadi bangsawan, tajir melintir, bisa makan enak, minum cantik, dan foya-foya sampai mampus. Tapi realita di dunia ini ternyata tukang ngetrol tingkat dawa. Alon ini bukan hero overpowered yang bawa cheat mematikan. Kocaknya, dia sadar kalau dia itu buta huruf secara magis, alias nol besar soal bakat. Dan plot twist tertingginya, dia nyasar di semesta Psychedelia, game RPG turn-based yang udah dia tamatin bolak-balik sampai apal di luar kepala. Di naskah asli gamenya, keluarga Palatio ini isinya bangsawan problematik semua. Bapaknya aja raja prostitusi, terus kakaknya si Tonio itu bandar narkoba kelas kakap. Geng keluarga ini emang udah ditakdirkan buat hancur lebur jadi karakter figuran yang mati konyol bahkan sebelum cerita utamanya bener-bener mulai. Dihantui trauma sama capeknya hidup di kehidupan sebelumnya, Alon ogah banget nyerah sama keadaan dan mutusin buat mereform 5 dosa besar demi masa depan santuinya. Idenya gila tapi jenius abis. Cari kelima biang kerok dosa besar itu pas mereka masih bocil. Terus terang-terangan jadi sponsor jalur VIP buat mereka. Langkah pertamanya dieksekusi 2 bulan kemudian dengan cara ngebebasin anak-anak dari lab eksperimen manusia yang super sinting. Di rombongan itu, ada satu cewek yang megang kunci kiamat masa depan, namanya Yutia Bludia. Dia ini keturunan ras darah terkutuk yang di masa depan bakal tanda tangan kontrak sama entitas creepy dari dimensi lain, terus berubah jadi monster ngeri yang bakal ngekill ratusan ribu orang. Bukannya main tebas, Alon malah milih jalur memutar dengan ngasih modal Yutia buat ngurusin panti asuhan. Keputusan nyeleneh ini sukses bikin kesatria pribadinya, Evan, karakter support kece yang di gamenya terkenal punya loyalitas harga mati, garuk-garuk kepala kebingungan. Dengan insting tajamnya, Evan nanya ngapain bosnya ngelepas aset segege itu gitu aja bukannya ditarik masuk ke kubu mereka. Tapi buat Alon, ngebiarin Yutia hidup tenang jauh dari radarnya adalah taktik ampuh buat strategi survivalnya. Biar rencananya aman sentosa, Alon ninggalin sepucuk surat rahasia ala-ala misterius yang isinya cuma kalimat catchphrase andalan yang sering dia dengar puluhan kali di game pas arc dosa amarah lagi jalan. Waktunya belum tepat. Tapi disinilah plot twist maut yang meleset jauh dari otak rasional Alon mulai ngambil alih cerita. Bro, kalau lu berurusan sama jiwa-jiwa fanatik, jalan pikiran mereka tuh asli nggak akan pernah bisa ditebak. Di mata para followers Yutia, pesan simple itu malah tervisualisasi bareng aura magis yang super pekat. Sebuah trik mustahil yang cuma bisa dilakuin sama penyihir level master. Jeng jeng jeng, di bawah langit malam yang merah kayak darah, yang kita lihat bukan bocah malang yang bersyukur dikasih hidup damai, tapi Bloody Queen, sang avatar dosa amarah yang berdiri gagah di tengah lautan darah dan keputusasaan. Yutia dan para pengikutnya ngeliatin pesan itu dengan tatapan fanatik tingkat dewa. Salah paham kuadrat, ngira kalau Tuan Agung mereka udah tahu segalanya, dan pelan-pelan mereka ngaku udah paham sama kehendak gelap sang majikan. Dan disinilah ironi paling bikin ngakak sekaligus ngenes mukul kita telak banget. Sementara di sisi lain benua, si Alon lagi asyik nongkrong natap bulan yang bersinar terang, senyum-senyum lega ngerasa udah ngelakuin yang terbaik buat target pertamanya. Dia ngampirin kedamaian buat si cewek malang, malam itu yang lahir justru obsesi maut dari entitas kegelapan yang baru aja nemuin majikan mutlaknya. Niat baik manusia biasa pada akhirnya cuma jadi katalis buat tragedi yang jauh lebih nyesek. Karena kehangatan palsu dari sang penyelamat kadang malah jadi tali yang pelan-pelan nyekik lu di tengah keheningan yang menyakitkan. Dan duka yang sesungguhnya baru aja melek. Ninggalin satu pertanyaan gede. Apakah kebodohan tragis ini bakal keulang lagi di dosa besar berikutnya?